Ya, Bapak Ibu, di sini ada tampilan Office 365. Kita menggunakan SWE untuk laporan penugasan. Setelah kita klik SWE, kita klik New Blank SWE. Nah, SWE di sini banyak Bu, Bapak Ibu, manfaatnya. Bisa untuk portofolio, bisa untuk laporan harian, laporan dan sama seperti ini kita juga membuat laporannya seperti ini. Nah, begitu muncul akan begitu masuk ke SWE akan muncul tampilan seperti ini. Nah, di sini kita bikin judul. Judul dari laporan kita adalah TOT 2020 DKI 2. Nah, kemudian dikasih nama Bapak Ibu. Nah, backgroundnya kita kasih background ya Bapak Ibu. Nah, untuk memberikan background tadi tinggal diklik, kemudian kita lihat di sini Bapak Ibu bisa memilih apa aja yang ada di sini. Kalau saya suka teknologi sama sains, saya coba teknologinya dulu. Nah, untuk memilih background bisa ditekan mouse-nya, kemudian digeser, jadi drag and drop seperti itu. Nah, udah muncul, udah nempel ini backgroundnya. Kemudian kita perlu menambah tugas-tugas hari ini. Kita pakai teks. Di sini ada heading, ada teks, ada image. Terus bisa Bapak Ibu pilih salah satu. Saya memakai teks. Hari pertama. Saya tulis hari pertama. Hari pertama. Materinya apa aja? Materi hari pertama itu pengenalan Microsoft Educator Community. Kemudian sama pengenalan Microsoft Teams. Nah, ini tulisannya kecil ya Bapak Ibu, bisa dibikin tebal. Di blok dulu. Bisa dibikin tebal. Bisa juga dibikin tipis. Atau miring juga bisa, di blok dulu baru diklik assign. Kemudian ini karena tulisannya kecil saya bikin besar dengan mengklik ini. Nah, oke, yang kedua adalah penugasannya ya Bapak Ibu. Saya webinar pertama saya munculkan gambar dulu. Jadi ini saya masukkan gambarnya, atau mungkin stack juga bisa saya pakai stack karena gambarnya banyak. Kemudian saya klik ulang ya, saya klik image. Nah, saya mau ambil gambarnya ada di komputer saya. Jadi saya pilih suggestion, kemudian di sini ada, kalau gambarnya Bapak Ibu ada di OneDrive atau Flickr, atau ini Bapak Ibu bisa pilih salah satu. Tapi kalau ada di laptop, Bapak Ibu pakai ini, laptop atau device yang lainnya. Oke, di sini ada banyak ya. Sebentar saya pilih salah satu gambar. Agak loading. Nah, mungkin ini ya, atau cari yang agak bagusan. Nanti Bapak Ibu bisa pilih-pilih gambar yang akan digunakan. Oke, saya anggap ini gambarnya. Kemudian kalau mau beberapa, Bapak bisa nambahkan lagi.
Mungkin dipilih beberapa ya, langsung 3 lagi. Yang tidak ada kaitannya dengan Bapak Ibu mungkin bisa dihapus gitu ya. Oke, misal seperti ini. Nah, kemudian setelah itu kita akan memasukkan tadi link ya, Bapak Ibu tadi kan pakai foto apa screenshot kelasnya. Setelah itu Bapak Ibu juga suruh memasukkan attending list-nya. Sebentar saya carikan attending list-nya, bisa ditaruh di sini. Pakai teks. Nah, bisa nanti dimasukkan ke sini, baik bisa menggunakan link atau bisa langsung upload menggunakan ini. Ya, untuk hari kedua nanti, ini kan baru hari pertama. Bapak Ibu bikin lagi hari kedua. Hari kedua. Nah, materinya ini tentang apa? Gitu. Materi hari kedua. Materi hari kedua itu yang pertama survei dan penilaian. Ini dibolak-balik bisa ya Bapak Ibu. Penilaian, kemudian yang kedua adalah pengenalan OneDrive. Dilakukan hal yang seperti itu. Nah, ini adalah suanya Bapak Ibu. Ini bisa dimodifikasi. Nah, seperti ini nanti bentuknya. Bisa di-apply. Nah, bentuknya seperti ini. Ini fotonya. Kemudian ini harusnya ada, karena saya belum ada datanya, belum saya copy ke komputer. Nah, ini hari kedua, seperti itu pelaporannya. Oke, kemudian untuk stylenya Bapak Ibu bisa milih di sini. Ini bentuknya vertikal bisa, horizontal yang kayak tadi ya, menyamping. Kalau untuk vertikal nanti naik turun. Nah, untuk di-share, kan nanti tugasnya Bapak Ibu sesuai di-share di kelas ya, kelas DKI 2. Nah, yaitu caranya nge-share gimana? Ini share. Kemudian Bapak Ibu tinggal di copy. Nah, sebelum ngopi, Bapak Ibu perlu ini share-nya bisa dilihat oleh semua orang, yang penting punya link-nya, atau hanya organisasi kita sendiri, atau hanya spesifik people. Jadi Bapak Ibu bisa pilih kalau untuk meng-share. Ini anggap aja saya bisa lah, semua orang bisa lihat. Nah, di sini orang itu bisa hanya melihat atau mengedit. Kalau mengedit berarti kolaborator ya. Saya ini orang hanya bisa melihat saja. Terus SUE ini juga bisa di-share di Facebook, Twitter, dan sebagainya. Saya copy link ini. Kemudian saya akan masuk ke kelas. Akan masuk ke kelas kita. Nah, setelah itu kita masuk ke kelas.
DKI 2. Nah, di sini ada laporan SWE. Ada laporan SWE. Kemudian kita bikin punya kita di sini. Kita bikin tambahin subjeknya. Laporan hari pertama. Laporan penugasan. Misal namanya nama saya ya. Saiga Sarah Helena. Di sini saya pastikan SWE-nya. Sudah. Akan muncul tautannya seperti ini. Ya, seperti itu Bapak Ibu. Untuk mengirimkan laporannya. Kemudian misal atau bikin lagi, baru bisa juga. Kalau ini cukup sekian, baru di enter. Ini laporan penugasan nama saya. Nanti saya bisa melihat atau teman-teman yang ada di DKS 2 ini bisa melihat SWE yang ada di penugasan ini. Ya, itu untuk laporan penugasan ya Bapak Ibu. Untuk selanjutnya untuk SWE-nya atau laporan penugasannya ada pertanyaan nggak? Kalau nggak ada atau pertanyaan nanti aja pas setelah selesai materi agar nggak terlalu panjang. Nanti aja ya disimpan dulu pertanyaannya, atau seandainya Mas takut lupa bisa di chatting, bisa di chat Bapak Ibu pertanyaan di chat, ditulis pertanyaannya biar nggak lupa. Nanti Pak Ketua akan membacakan apa namanya pertanyaan-pertanyaan Bapak Ibu. Ya baik, nanti saya akan bacakan. Silakan dilanjut. Ya, oke. Yang kedua adalah saya mau perkenalan tentang OneDrive. OneDrive. Saya masuk ke portal.office.com Bapak Ibu. Nah, yang mau saya bahas nanti OneDrive dan form untuk membuat survei dan penilaian. Nah, sekarang OneDrive kita klik. Kemarin sudah saya jelaskan OneDrive itu apa. Ya, seperti Bapak Ibu punya flash disk, punya hard disk gitu. Kalau flash disk kan sering cuci aja kena basah, kehujanan atau kebentur hard disknya atau flash disknya suka rusak. Terus kalau dicolokin ke komputer yang rawan virus bisa kena virus. Jadi kalau untuk OneDrive ini adanya di cloud, nggak kena virus, nggak bakalan lupa naruh atau kecuci rusak gitu ya. Jadi atau hilang, jadi aman. Oke, di sini Bapak Ibu di OneDrive bisa menyimpan semua data yang ada di laptop Bapak Ibu ataupun di handphone Bapak Ibu, semua ada di sini karena kapasitas OneDrive Guru Inovatif ini ada 5 tera. Ya mungkin kalau komputer Bapak Ibu maksimal 1 tera gitu kan, rata-rata ya 500 giga sampai 1 tera. Nah, itu bisa masuk semua. Mungkin Bapak Ibu punya laptop, punya HP, punya komputer, nah dimasukin semua datanya ke OneDrive ini juga nggak bakalan habis gitu, masih cukup. Oke, bagaimana caranya untuk memasukkan data kita ke dalam OneDrive? Nah,
Kita pilih new. Di sini udah ada banyak data ya yang bisa kita masukkan ke sini, bisa bentuknya folder, office, maupun kita bisa bikin juga form dari form untuk Excel di sini. OneNote juga bisa. Nah, untuk kali ini saya ingin membuat foldernya agar terpisah-pisah. Misal saya mau bikin folder tentang foto webinar, misalnya webinar TOT, foto TOT 2020. Kita create. Nah, ini muncul fotonya itu. Setelah itu saya ingin memasukkan foto-foto itu ke dalam folder ini, foto-foto yang sudah saya punya. Karena Bapak Ibu bisa mengupload, bukannya ada suara ya? Ini ada yang tanya nggak ada suaranya. Suara saya kedengaran kan ya Bapak Ibu ya? Kedengeran, nggak ada suara yang lain. Jelas Bu, jelas. Ya, kita akan mengupload. Jadi untuk mengupload ke dalam OneDrive ini bisa bentuknya file, bisa bentuknya folder. Jadi terserah Bapak Ibu mau uploadnya dalam bentuk apa. Nah, karena saya sudah bikin foldernya, jadi saya mau upload file aja. Sebenarnya bisa juga sih mau upload folder lagi gitu. Jadi folder dalam folder itu udah bisa ya Pak, ya Bapak Ibu. Nah ini file aja. Nah ini judulnya foto-foto, saya mau mengupload foto ini sampai sini. Jadi bisa langsung banyak foto, bisa satu-satu, bisa kita coba satu-satu dulu ya. Khawatirnya, oke kita coba satu-satu aja dulu. Nah, Bapak Ibu di sini, oh udah masuk aja. Tadi saya mau menjelaskan pas masuk itu di sini ada namanya perjalanan antara dari laptop ke dalam OneDrive. Tunggu sebentar. Agak banyak kan. Nah, di sini Bapak Ibu, kita bisa melihat progresnya. Oh, udah berapa progres yang kita upload. Jadi kelihatan yang kita upload kan 15 item yang sudah berapa seperti itu. Jadi terlihat. Oke, jika udah selesai semua, ini akan muncul dan. Nah, saya ingin men-share. Kalau Bapak Ibu udah ya, udah melihat caranya upload, terus membuat baru folder atau data yang lain, udah. Sekarang saya ingin caranya meng-share itu kayak gimana. Oke, kita share ini. Oh, sorry. Kita share ini, kemudian kita klik, misal ada beberapa atau ini saya satu aja ya, kita share di sini. Nah, di sini Bapak Ibu kita bisa aja men-share ke nama atau email seseorang. Cuman kita bisa men-settingnya di sini dulu. Kita kira-kira file yang akan kita share ini bisa diakses semua orang atau hanya di
guru inovatif aja atau di link yang lain. Kebetulan saya pakai akun guru inovatif, atau orang-orang yang dia ada di luar itu, atau bahkan spesifik, misal kita mengirim ke orang-orang tertentu aja. Nah, kalau itu misal kita ke guru inovatif ya, nih teman-teman yang punya akun guru inovatif, apakah bisa lakukan editing? Kalau boleh mengedit, nah maka kita klik allow editing. Tapi kalau hanya melihat aja, ya nggak bisa mengedit, itunya nggak usah di checklist. Nah di sini saya ingin setiap orang deh boleh yang punya link ini bisa membuka file saya. Nah, kalau untuk anyone with the link, ini sama, tadi bisa ngedit atau enggak, ini tinggal di checklist aja. Kalau bisa ngedit di checklist, kalau enggak ya nggak usah. Nah, kalau untuk anyone, itu bisa kita setting expired-nya. Jadi, file itu beredar di luaran sampai kapan? Kalau selamanya, nggak usah ditulis, tapi kalau seandainya, saya mau share ini, cukup seminggu, gitu. Nah, seminggu. Expired 10 Juni. Udah. Nah, perlu password nggak? Kalau perlu password, dikasih password aja. Misal, passwordnya TOT. Inovatif. Inovatif. Area. Kebiar. Keong. TOT. Guru. Bapak Ibu kalau mau bikin password, tolong diingat ya. Password yang huruf kecil semua, mau panjangnya kayak apa, itu masih sangat lemah. Terus besar dan kecil huruf itu juga masih lemah. Tapi kalau perpaduan antara huruf besar, kecil, terus karakter atau angka itu bisa menjadikan bagus gitu. Kemudian kita klik seperti itu. Sorry, ini copy link. Nah, tinggal copy link. Nah, ini mau di-share di mana? Misal di WhatsApp atau misal di Teams. Ini contoh aja ya. Misal dikirim di sini. Langsung. Nah, seperti itu. Untuk men-share. Nah, kalau seandainya kalau ini bisa langsung dibuka atau Bapak Ibu bisa mendownload, bisa menghapus, manual ya. Jadi misal Bapak Ibu butuh file atau dokumen yang ada di OneDrive Bapak Ibu, ya tinggal di-download aja gitu. Jadi langsung pindah ke komputer Bapak Ibu. Jadi dengan adanya OneDrive ini, Bapak Ibu nggak perlu takut lagi ketinggalan laptopnya atau ketinggalan data, berkas dan sebagainya. Semuanya kalau bisa, misal kayak data-data penting, di-scan aja, di-scan kemudian dimasukkan ke dalam OneDrive. Jadi kapanpun, dimanapun bisa digunakan, bisa tinggal di-download aja. Nah, bisa ini menu yang lainnya bisa di rename atau move, dipindah kemana atau di copy, ini bisa di explore sendiri ya Bapak Ibu. Nah, terus
bisa juga kita tersinkronisasi antara laptop atau HP kita, semua datanya bisa langsung sinkron ke dalam OneDrive. Caranya gimana? Kita harus apa namanya? Contohnya ya Bapak Ibu, ini kan belum ada ya OneDrive-nya. Oh, ini udah ada OneDrive-nya. Jadi datanya bisa masuk ke sini semua. Itu caranya gimana? Harus diinstal dulu Bapak Ibu, di-download kemudian diinstal. Nah, kita download dulu di sini. Sebentar, kita langsung download. No, sini sorry. Click here to download. Kita tunggu sampai downloadan kita selesai. Assalamualaikum. Masih Nah, loading. sekarang kedengeran nih suaranya. Halo Bu. Ya. Ya sambil nunggu ini lagi download Ibu ya. Ya. Nah, berarti kan kalau misalnya ini udah di-download, berarti nanti dia ada kayak drive sendiri gitu ya di Windows Explorer-nya. Iya. Itu hanya Betul, kayak Pak, betul. sebagai tool aja, numpang gitu kan. Iya. Nah, nanti kalau apa namanya? Nanti bisa sinkron. Jadi semua data yang kita apa namanya? Kita buat itu bisa sinkron. Seandainya pas kita nggak punya jaringan internet, ya tetap tersimpan di situ. Nah, nanti begitu sudah dapat internet akan sinkron sendiri ke dalam OneDrive OneDrive. itu. Ya. Dengan username akun yang guru inovatif itu kan Bu? Iya. Nah, ini bisa tadi udah selesai, kemudian tinggal di run aja. Sementara saya kasih contoh ya Bu. Ini saya ada nih. Oh ya, silakan Ini, Pak. nah, ini Saya ada. keluar dulu. Nanti dia akan seperti ini. Enggak. Saya kan pakai handphone nih, jadi pakai kamera saya aja nih. Oh gitu. Oh iya ya. Maaf kurang. Jadi ini bentukan ada seperti ini. Kebetulan saya punya 2 akun OneDrive, ada personal sama guru inovatif. Nanti di sistemnya apapun file yang kita masukkan ke folder ini, ketika nanti kita connect ke internet, dia akan otomatis upload, akan synchronize sama cloud system yang ada di OneDrive. Begitu pula misalnya kita masukin files yang ada di melalui web seperti tadi dicontohkan Bu Helena, maka dia akan otomatis terdownload ke dalam akun ini jika kita terkoneksi pada internet, gitu ya. Nah, di sini ada tandanya kalau di sebelah nama folder atau file ada status.
Kalau centang dengan lingkaran hijau itu artinya filenya ada di dalam laptop kita. Kalau masih gambar awan, berarti untuk mengakses ya kita butuh internet. Ya, jadi ya, itu butuh di download dulu seperti itu. Mungkin enggak, kalau dari kalau seperti itu teman-teman mungkin nggak bisa melihat dengan jelas Pak Rizky. Mungkin Pak Rizky bisa. Silakan, saya keluar dulu, Pak Rizky yang share. Tapi saya pakai handphone, Bu. Saya juga bingung. Oh, ininya pakai handphone. Kan bisa, gini, juga. Nih, nah, ini. saya coba buka OneDrive yang ada di handphone saya ya. Oke, sebentar. Oh. Saya bisa share screen ya. Saya share. Oke, saya udah aja. Saya yang masuk. Saya yang masuk, Pak Rizky, boleh. Ya. Nih, teman-teman biar lebih. Ini yang saya punya di OneDrive, OneDrive yang ada di handphone saya. Dia ada OneDrive sini. Jadi saya share file saya yang ada di laptop sama di handphone gampang. Ini akun ini akun ada 2 akun, ada Rizky. Ya, ada Guru Inovatif, rizky.pradana@guruinovatif.com, sama personal rizky.pradana@live.com. Ini apapun file yang saya masukin ke sini melalui handphone saya, maka akan langsung tersinkronize dengan apa yang ada di laptop saya. Jika laptop saya terkoneksi pada internet, gitu ya, seperti itu. Pun seandainya laptop saya belum terkoneksi, ketika dia connect, dia di start map itu akan langsung terdownload semua yang kemarin yang sebelumnya saya masukin ke dalam folder di OneDrive yang di handphone saya ini. Pun sama dengan yang di web, seperti itu Bapak Ibu. Demikian tambahan dari saya. Silahkan kembalikan kepada Bu Helena. Oke. Bentar, gimana balikannya? Oke. Sip. Ya, silakan. Nah, kalau untuk setelah di-download, maka setelah diinstal muncul seperti ini. Untuk mengaksesnya, kita harus login dulu. Nah, kita masukkan ke akun kita. Ya, Ella, penjahat semua yang masuk. Koneksi internet di rumah saya sedang kurang baik, jadi agak lama. Masukkan username dan passwordnya. Maka akan langsung otomatis dan nah, ini ada 2 ya Bapak Ibu. Ini punya saya pribadi, sama ini punya tadi yang Guru Inovatif. Nah, data saya yang di Guru Inovatif yang tadi saya bikin folder baru ada di sini muncul. Nah, seperti yang tadi Pak Rizky sampaikan. Untuk belum tampil, Bu. Belum tampil. Salah dong. Itu masih yang download Microsoft Browser. Belum dipindahin ke Explorer-nya. Sebentar. Coba ini. Ya. Setelah saya gimana? Kelihatan nggak? Sudah, Bu, sudah. Nah, saya download tadi ini yang saya punya data pribadi, OneDrive saya akun pribadi. Nah, kalau yang tadi Guru Inovatif yang barusan saya masukkan seperti ini. Nah, ini adalah file-file atau folder-folder data yang ada di dalam OneDrive Guru Inovatif. Nah, kalau foto yang tadi saya bikin folder dan foto TOT 20 itu ada di sini.
Yang seperti yang Pak Rizky tadi sampaikan, di sini ada statusnya awan, ada checklist hijau. Nah, checklist hijau ini ada di dalam laptop masing-masing. Nah, ini udah yang tersinkron ke dalam awan. Untuk mengaksesnya pun kita perlu internet kalau udah berbentuk awan seperti itu, karena tidak ada di dalam internal. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Kemudian untuk selanjutnya, saya rasa udah cukup jelas ya kalau untuk OneDrive. Sekarang saya mau beralih ke dalam form survei dan form penilaian. Masih semangat kan? Kita lanjut ya. Sebentar Bu Helen, sebentar pengen tanya sebentar. Boleh. Halo, Baik, ya. baik, saya lihat di chatnya ya. Oke. Apa Halo? enggak nanti langsung jadi satu? Oh, mau jadi Khawatirnya satu aja. waktunya habis. Materi dulu Jadi, aja Pak Saryadi. Oke, baik, baik. Nanti aja biar selesai dulu materinya. Ya, Ya, Bapak Ibu baik. yang ingin baik. bertanya boleh ditulis di chat dulu untuk sebagai pengingat. Jadi khawatirnya nanti pas begitu silahkan Bapak Ibu bertanya. Lupa apa yang mau ditanyain. Kayak saya seperti itu sukanya. Jadi gitu. Ya dilanjut aja ya. Ya, lanjut Bu. Biar lebih enak sebentar. Oke. Bukan itu. Salah. Sebentar saya nyari dulu. Oke. Kita masuk lagi ke portal.office.com. Kita klik form. Nah, Bapak Ibu, ada jeda ya ternyata ya antara saya berbicara, tampilan saya sama tampilan yang ada di tempat Bapak Ibu. Karena saya pakai dua komputer. Yang satu, saya hanya ingin melihat ada delay nggak antara di tempat saya sama tempat Bapak Ibu. Ternyata emang ada delay beberapa detik. Nah, di sini Bapak Ibu saya ingin menjelaskan bahwa di form kita bisa membuat form survei ataupun form penilaian. Nah, ada dua ya, di sini adalah form survei. Jadi kalau kita membuat survei tentang apapun itu bisa klik ini karena nggak ada pembobotan atau penilaian. Sedangkan kalau untuk penilaian atau tugas atau misal ya penilaian harian atau penilaian itu yang ada bobotnya itu pakainya new quiz. Nah, sebenarnya kurang lebih sama ya antara form dan quiz. Bedanya cuman di sini ada pembobotan nilainya. Oke, kita mulai dengan new quiz. Nah, nanti Bapak Ibu tugasnya adalah membuat form. Tunggu. Jadi Bapak Ibu nanti membuat form berupa angket pendaftaran siswa baru dan asesmen online. Gitu ya. Ya, oke. Jadi untuk form kuisnya, misal kita nanti untuk asesmennya itu tergantung dari mata pelajaran yang Bapak Ibu ampu. Kalau misal pengawas mungkin bisa disesuaikan dengan tugasnya masing-masing, atau seandainya kepala sekolah mungkin form penilaian tentang guru-guru yang ada di sekolahnya seperti itu. Nih
saya mencontohkan pelajaran TIK misal. Ini judulnya sekarang kan lagi PAT ya Bapak Ibu. Misal PAT TIK misal TIK kelas tahun 2020. Nah, di sini boleh dituliskan deskripsinya. Misal pilihlah jawaban yang benar. Itu. Kemudian di sini kita bisa menambahkan gambar. Nah, bisa bentuknya logo atau gambar yang lain. Nah, karena ini adalah headingnya, judulnya, saya pakai logo saja. Karena saya ada di Kementerian Agama, saya mencari logo Kementerian Agama. Logo Kementerian Agama. Nah, ada mungkin kalau Bapak Ibu bisa logo sekolahnya masing-masing, tinggal diklik 2 kali gambar yang ada. Oke, kita mulai dengan nomor 1. Bapak Ibu bisa menggunakan kuis ini pilihan ganda ataupun esai. Nah, mungkin kalau untuk esai yang secara singkat ya. Di sini ada ada pilihan, ada choice, ada teks untuk esai atau bentuknya bentuk rating atau tanggal. Di sini juga ada lain sebagainya. Nah, saya mencontohkan bentuknya choice. Yang hanya contoh aja ya, yang merupakan bagian input choice 1 monitor suara gambar terus nah, untuk ini kan sudah ya Bapak Ibu, nggak perlu dikasih angka ataupun ABC-nya. Nah, untuk penilaian poinnya kita tulis di sini. Misal kita punya 50 soal, ya, kita kasih poin, berarti kalau nilainya 100, kita kasih poinnya 2. Ini untuk poinnya bebas ya Bapak Ibu. Mungkin Bapak Ibu bisa melihat dari bobot soalnya, ini kira-kira sulit atau enggak. Kalau yang sulit bisa dikasih bobot poin yang tinggi gitu. Nggak rata nggak apa-apa. Atau kalau mau disamaratakan semua, poinnya 2 juga nggak apa-apa, bebas. Yang penting total semua adalah misal nilai maksimalnya 100, berarti totalnya 100. Nah, di sini ini bedanya apa? Ini adalah multiple answer, jadi ada beberapa jawaban. Kalau seandainya jawabannya ada 2, kalau 1 aja ya berarti nggak usah diklik. Kalau yang ini harus diisi atau enggak
Jadi kalau perlu harus diisi, makanya diklik dulu. Kalau enggak ya nggak usah. Terus di sini ada titik 3. Di sini ada shuffle option. Jadi apa namanya? Kunci jawabannya ini diacak ataupun enggak. Nah, bisa juga ini drop down atau kalau matematik bisa pakai ini. Ini nanti kalau dicek, nah drop down seperti itu. Kalau enggak, terus oke, saya ini shuffle ya misal. Terus ini kalau nggak drop down gimana bentuknya? Seperti ini bentuknya. Kalau nggak drop down. Tapi kalau drop down kayak bagaimana? Nah, seperti ini tinggal turun. Ya. Jadi ini nggak usah drop down. Kemudian untuk matematik nanti akan muncul matematisnya. Ini equation-nya ada, tinggal ditambahin. Maka equation tapi nggak